Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Alustari dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil ahli wahana yang saya lakukan, yaitu berdasarkan makalah yang saya kirim kepada Ibu EN. Di sini itu ada identitas pengarang, yaitu Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo itu adalah seorang budayawan, sastrawan, dan sejarawan dari Indonesia. Itu berbagai macam karya sastra, salah satunya itu cerpen yang saya jadikan ahli wahana, yaitu yang berjudul Laki-laki yang Kawin dengan Peri. Terus semasa hidupnya, Kunto Wijoyo adalah guru besar sejarah di Universitas Gadjah Mada. Ia juga dikenal sebagai pengarang berbagai judul novel, cerpen, dan puisi. Pemikir dan penulis beberapa buku tentang Islam, kolumnis di berbagai media, aktivitas berintegrasi di Muhammadiyah, dan sangat sering menjadi penceramah di masjid. Sedangkan yang kedua, yaitu ada teori ahli wahana. Di sini saya mengambil menurut pendapat Sapardi Djoko Darmono, yaitu bahwa ahli wahana merupakan perubahan dari satu jenis ke dalam jenis lainnya. Maksudnya itu perubahan dari, misalnya contohnya itu sebuah novel Hujan Bulan Juni ke dalam sebuah film yang difilmkan. Terus menurut Sapardi Djoko Darmono, biasanya hal ini dilakukan oleh karya sastra novel yang dialihwahanakan menjadi sebuah film. Sebenarnya ada contoh lagi, yaitu puisi yang biasanya dijadikan musikalisasi, dramatisasi, atau dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang terdapat di dalam sebuah karya sastra. Biasanya itu unsur yang mempengaruhi sebuah karya sastra tersebut. Biasanya itu unsur intrinsik ini terdapat di dalam cerpen, misalnya seperti tema, alur, latar, penokohan, amanat, gaya bahasa, dan lain-lain. Terus kalau misalnya alur itu secara keseluruhan yang mendukung cerita tersebut, misalnya alur maju mundur. Terus kalau tema itu biasanya inti dari semua cerita tersebut. Biasanya tema itu kayak tema pendidikan, tema percintaan, dan lain-lain. Terus kalau tokoh itu pelaku yang ada di dalam cerita tersebut, itu tokoh. Kalau penokohan itu sifat yang dimiliki oleh pelaku yang ada di dalam cerita tersebut. Terus kalau latar itu dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat. Latar tempat itu biasanya seperti rumah, teras, halaman, itu latar tempat. Kalau latar waktu itu seperti siang, malam, sore. Terus kalau latar suasana itu kayak sedih, bahagia. Terus di sini itu ada gaya bahasa. Gaya bahasa itu seperti metafora, misalnya metafora, hiperbola, dan lain-lain. Terus di sini ada amanat. Amanat itu pesan yang terkandung di dalam cerita tersebut. Terus yang D itu ada struktur drama dalam sebuah naskah. Sebenarnya di dalam sebuah naskah itu memiliki strukturnya sendiri, yaitu ada tokoh, tema, alur, amanat. Terus ada babak, terus ada agenda, terus ada dialog, terus ada prolog dan epilog. Di sini saya akan menjelaskan babak. Babak yaitu biasanya bagian-bagian dalam sebuah naskah drama itu babak. Terus yang kedua itu ada agenda. Terus yang ketiga itu dialog. Kalau dialog itu percakapan antara tokoh yang biasanya ditandai dengan kutip 2, kalau enggak titik 2. Itu dialog. Kalau misalnya prolog itu bagian awal, biasanya muncul di bagian awal atas naskah drama, misalnya seperti di sebuah desa, itu prolog. Terus kalau epilog itu di bagian akhir, biasanya mendekati ending, itu misalnya epilog. Terus di sini ada unsur-unsur dalam naskah drama. Yang pertama itu ada alur, terus yang kedua itu ada tema, terus yang ketiga itu ada tokoh atau karakter, yang keempat itu ada bahasa dan dialog, yang kelima itu ada unsur pementasan. Di sini saya akan menjelaskan ya, kalau alur itu menurut yang tadi saya katakan, kalau alur itu keseluruhan cerita dalam sebuah naskah drama tersebut. Keseluruhan cerita itu jalan ceritanya bagaimana, itu alur. Misalnya ada alur maju, ada alur mundur, terus ada alur maju mundur, terus ada alur campuran. Terus yang kedua itu ada tema itu inti dari sebuah cerita tersebut. Biasanya
dalam naskah drama intinya itu biasanya tentang perjodohan, terus tentang kematian dan lain-lain. Terus yang ketiga itu ada tokoh atau karakter. Kalau tokoh itu pelaku dalam naskah drama tersebut. Kalau karakter itu sifat atau watak yang dimiliki oleh pelaku tersebut. Biasanya karakter ditandai dengan sifat angkuh, sombong, dermawan, itu karakter. Terus kalau bahasa dan dialog itu, kalau bahasa itu seperti metafora. Terus kalau misalnya dialog itu ya antar 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 tokoh yang tokoh bicarakan, itu dialog. Terus kalau unsur pementasan itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada tata busana. Tata busana itu busana yang dipakai oleh pelaku. Biasanya di dalam naskah drama tidak disebutkan. Biasanya itu tata busana itu seperti Ani memakai baju desa, kemang desa, itu tata busana. Terus tata rias itu disesuaikan dengan peran di dalam sebuah naskah drama, itu tata rias. Terus ada tata panggungnya itu biasanya disesuaikan dengan cerita. Biasanya di zaman dahulu itu tata panggung bagaimana, terus di zaman sekarang di desa itu bagaimana. Terus ada perlengkapan itu biasanya alat bantu dalam sebuah cerita. Itu ada misalnya ada meja, gelas, kursi, itu perlengkapan. Terus di sini tuh unsur pementasan itu biasanya hanya beberapa di dalam naskah drama. Tidak semuanya ada di dalam naskah drama. Kalau dipentaskan mungkin banyak banyak unsur pementasannya. Terus di sini pengurangan dan penambahan dalam cerpen yang saya jadikan menjadi naskah drama itu. Di sini saya tidak mengurangi cerpen sama sekali. Saya menambahkan beberapa, itu seperti tokoh saya tambahkan, latar saya tambahkan, alur saya tambahkan, dan jalan ceritanya saya tambahkan. Kalau yang pertama itu tokoh yang saya tambahkan itu Ani. Di dalam cerpen Ani tidak ada. Ani itu, kalau di dalam cerpen itu Ani itu sebagai wanita cantik yang ada di sebelah Kromo. Kalau misalnya yang kedua itu tokoh yang kedua itu Ratna itu di dalam cerpen itu sebagai wanita yang dinikahi Kromo. Terus kalau misalnya yang ketiga itu Pak Karim. Kalau Pak Karim itu di dalam cerpen itu sebagai mertua Kromo. Terus yang keempat itu Pak Tono. Kalau Pak Tono itu sebenarnya di dalam cerpen tidak ada, tapi saya menambahkan. Terus yang kelima itu pangeran dan pembantu. Kalau pangeran pembantu sebenarnya dalam cerpen ada, tapi kalau misalnya di dalam cerpen pangeran dan pembantu tidak ada dialog sama sekali, dan saya menambahkan tersebut. Terus latar yang saya tambahkan itu ada latar gubuk Romo, terus ada rumah Pak Karim, terus ada di jalan menuju rumah Pak Karim. Terus latarnya itu adalah latar suasana, latar kayak siang malam, itu saya tambahkan. Terus alur saya tambahkan itu, kalau di dalam cerpen itu alurnya maju. Kalau misalnya di dalam naskah drama saya tambahkan itu alur maju mundur, soalnya disesuaikan dengan tokoh. Terus kalau misalnya latar itu saya tambahkan lagi itu warga bukan latar. Kalau yang saya tambahkan itu warga itu di dalam cerpen itu tidak ada dialog sama sekali, dan saya tambahkan dialog untuk mendukung jalannya cerita di dalam naskah drama saya yang saya ambil dari cerpen yang berjudul Laki-laki yang kawin dengan peri. Sedangkan di dalam cerpen Laki-laki yang berjudul Laki-laki yang kawin dengan peri itu hanya beberapa dialog dan langsung kepada inti dari cerita tersebut. Di dalam cerpen tersebut itu warga tidak ada dialog sama sekali, dan saya tambahkan dan sesuai dengan apa yang ada di dalam cerpen tersebut. Sedangkan Pak Tono itu hanya tokoh pendukung untuk di dalam cerita
Kromo menikahi Ratna. Sekian presentasi dari saya mengenai naskah drama yang saya ambil dari cerpen karya Kunto Wijoyo yang berjudul Laki-laki yang kawin dengan peri. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kesalahan dalam ucapan ataupun perbuatan ataupun sikap ataupun penampilan saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.